Indonesia merupakan salah satu negara yang tergolong rentan akan bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan vulkanik. Ini disebabkan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada pada titik pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, beragam bencana melanda banyak wilayah Indonesia. Pada 2004, 2005, dan 2010 misalnya, bencana gempa bumi dan tsunami melanda bumi Aceh, Nias, dan Kepulauan Mentawai. Kerugian yang ditimbulkan tak hanya berupa jiwa dan materi, namun juga sumber penghidupan masyarakat. Sektor usaha kecil, pertanian, perkebunan, perikanan, bahkan infrastruktur sebagai akses pendukung kegiatan ekonomi luluh lantap. Penanganan pasca bencana merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, serta efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan kerjasama berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Sebagai sebuah badan PBB yang khusus menangani masalah ketenaga kerjaan, ILO pun turut berperan dalam proses penanggulangan bencana, khususnya untuk memastikan pemulihan ekonomi dan pengembangan mata pencaharian pasca bencana. So knowing that crises are unfortunately part of life, some countries being more sensitive to crisis than others, but all countries in the world at times being confronted with crisis, it's very important for us that when crisis happen, that we support local communities, not only to get their act together in terms of health, in terms of infrastructure, in terms of education, but also as soon as possible that we help them with livelihoods so that they can make an earning for their families and that they can contribute to the development of their local communities. Dalam penanggulangan bencana ini, ILO bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat untuk merehabilitasi dan membangun kembali kehidupan masyarakat pasca bencana melalui pemulihan mata pencaharian dan pembangunan kembali infrastruktur. Di Aceh, dengan dukungan dari Multi Donor Fund, ILO bekerja sama dengan kontraktor lokal memperbaiki akses infrastruktur pedesaan seperti jalan dan jembatan dengan menggunakan program pembangunan infrastruktur berbasis komunitas. Dengan diawasi Dinas Pekerjaan Umum setempat, kontraktor skala kecil dan pekerja setempat bahu-membahu memanfaatkan bahan baku dari daerah setempat. Dengan proyek rehabilitasi jalan ini, jalan itu hanya sebagai media untuk yang pertama membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang setempat. Pendekatan berbasis komunitas ini mampu meningkatkan produktivitas hari orang kerja menjadi 2 hingga 3 kali lipat dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang tidak melibatkan langsung masyarakat. Masyarakat pun terlibat langsung dalam pemeliharaan jalan-jalan tersebut. Membaiknya akses infrastruktur berdampak positif bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat Aceh, seperti yang terlihat di Kecamatan Tiji, Aceh, yang mayoritas pekerjaannya adalah berkebun dan berdagang. Akmal, warga desa Capa contohnya, ia tak perlu lagi menumpuk dan membiarkan hasil buminya membusuk karena tak bisa dibawa pulang dari kebun. Pendapatannya pun bisa naik hingga 2 kali lipat. Rusaklah ya, becek. Kalau musim hujan nggak bisa pergi ke kebun. Paling-paling pergi cuma kalau sehari sekali aja itu. Dulu paling-paling ada petani sekitar 100-an, Bu, yang ada kebun. Tapi alhamdulillah dengan terbangun jalan ini malah sekarang hampir 600 orang, Bu, udah berkebun. Yang 75% orang sekitar sini 8 desa. Kemudian ada orang-orang yang luar kecamatan udah berkebun kemari, Bu. Sementara di Nias, ILO pun menggunakan sistem kontrak dengan masyarakat karena ketiadaan ketertarikan kontraktor seperti di Aceh yang melibatkan 28% perempuan dalam pengerjaannya. Pembangunan jalan dan jembatan ini dikelola oleh Tim Pengelola Konstruksi atau TPK, didampingi oleh pengawas teknik dari pemerintah yang telah dilatih. TPK dipilih dan dibentuk berdasarkan musyawarah yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas masyarakat setempat dan pemerintah daerah sejalan dengan semangat pemerintah nasional dalam membangun kemandirian dan kapasitas pemerintah lokal.
Pengalaman ILO selama lebih dari 2 dasawarsa dalam pembangunan infrastruktur terbukti efektif dan membuahkan hasil yang berkualitas. Masyarakat Nias kini tak lagi terisolir. Jadi setelah ada jembatan yang dibangun ILO di Sungai Moroe, ini kelancaran perekonomian masyarakat Desa Cisarua Hili 1 pada khususnya ini sangat lancar. Untuk Mentawai, ILO bekerja sama dengan badan PBB lain, yaitu FAO dan UNDP, melalui program pemulihan mata pencaharian Kepulauan Mentawai. Program ini menitik beratkan pada peningkatan kemandirian masyarakat dalam bidang kewirausahaan dengan metode 4-in-1 yang memadukan kajian kebutuhan, pelatihan keterampilan, sertifikasi, dan pendampingan. ILO memfasilitasi masyarakat Mentawai, khususnya warga Pagai Utara dan Pagai Selatan, untuk mendapatkan pelatihan pendampingan, bahkan modal awal bagi warga yang akan memulai usahanya. 3 sektor utama yang menjadi prioritas adalah perbengkelan sepeda motor, pembuatan perabotan, dan makanan kecil. Pelatihan ini terwujud berkat kerjasama yang baik dengan Balai Latihan Kerja Padang dan Universitas Negeri Padang. Kita memilih pelatihan itu sesuai dengan kearifan lokal, dan juga ILO sudah memberi semacam bentuk life skill di bidang manajemen pemasaran, membentuk jaringan keluar, dan juga mereka dilatih bagaimana memanage suatu usaha. Ringgas, pemilik Sinula Perabot di Dusun Maurau, Desa Bulasat, Pagai Selatan, semula hanyalah petani nilam dan kopra yang hanya memiliki pendapatan sekitar 1 juta per bulan. Kini, dengan maraknya pembangunan hunian tetap atau huntap, Ringgas dapat meraup 10 hingga 30 juta per bulan. Rencana saya ke depannya, Bu, kalau jalan ini bagus, saya membuat jaringan di Sikakap, Bu. Mungkin 3 tahun ke depannya, setelah jalan udah bagus, mungkin udah tercapai yang saya inginkan itu. Akses jalan dan infrastruktur di Pagai Selatan memang cukup berat, terutama bagi pengguna sepeda motor yang menjadi alat transportasi utama masyarakat. Itulah yang mendorong Januar membuka bengkel perbaikan sepeda motor di Dusun Sabiret, Desa Malakopa, Pagai Selatan. Pendapatan Januar kini naik 3 kali lipat dibandingkan saat hanya bertani nilam. Ya, itu rencana kita untuk melengkapi fasilitasi untuk alat modifikasi motor, Bu. Tempat pencucian motor, itu yang kita rencanakan tahun ke depan. Bencana alam memang tak dapat dihindari, namun bencana juga bukan merupakan akhir dari segalanya. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat yang terkena bangkit dari bencana dan dapat membangun kembali kehidupan mereka. Karenanya, diperlukan kerjasama yang kuat dari semua pihak terkait agar bencana yang terjadi menjadi sebuah awal harapan baru akan kehidupan dan penghidupan yang lebih baik.